Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk kelas 9 di pertemuan ke-6 kali ini, Mister akan membahas tentang rangkuman materi teks laporan percobaan di bab pertama. Nah, sebelum nanti di pertemuan ke-7 kalian akan mengikuti ulangan harian yang pertama. Oke, yang pertama, langsung saja, yaitu pengertian teks laporan percobaan. Nah, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan seperti karya ilmiah atau laporan praktikum. Kemudian tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Nah, kemudian yang berikutnya ciri-ciri laporan percobaan. Nah, yang pertama disusun berdasarkan hasil percobaan. Ya. Yang kedua pembahasan dikemas secara objektif. Nah, seperti apa itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang pertama. Kemudian tiga adalah disusun berdasarkan struktur yang runtut. Nah, strukturnya seperti apa, kemudian bahasanya seperti apa, itu sudah Mister jelaskan. Kemudian yang kelima, disertai data lengkap. Nah, jadi data-datanya itu lengkap. Kemudian yang terakhir adalah penuntasan masalah yang dimunculkan secara terperinci. Nah, itu ciri-ciri laporan percobaan secara umum. Nah, kemudian strukturnya, yang pertama ada judul. Nah, judul itu nanti mewakilkan apa, sudah Mister jelaskan juga di pertemuan ke sebelumnya. Kemudian yang kedua ada tujuan. Nah, tujuannya apa? Kalian melakukan sebuah percobaan. Nah, kemudian yang ketiga ada bahan dan alat. Kemudian langkah-langkah, hasil percobaan, dan yang terakhir adalah simpulan. Berikutnya bagaimana cara menyimpulkan informasi laporan percobaan. Yang pertama adalah baca dengan seksama, ya. Jadi kalian baca dulu teks laporan percobaannya seperti yang pernah Mister jelaskan sebelumnya, kalian baca dengan seksama. Kemudian yang kedua, bagaimana? Catat setiap informasi penting yang terdapat dalam laporan percobaan. Kemudian yang ketiga, pilih kosakata baku dan susun dengan kalimatnya. Jadi setelah kalian membaca secara seksama dan sudah tahu informasinya apa saja yang terkait dalam laporan percobaan, kalian susun dengan kalimat kalian sendiri. Oke, berikutnya kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik ya, yang kemarin sudah Mister bahas juga. Kemudian kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang berikutnya menggunakan kalimat aktif ya, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata serapan, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Nah, yang ketujuh, menggunakan kata benda ya dibandingkan kata ganti orang. Nah, yang kedelapan adalah biasanya disertai dengan foto, diagram atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Nah, ini semua sudah pernah Mister jelaskan juga di beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian langkah-langkah menyusunnya. Nah, ini masih hangat. Baru kemarin ya kita mencoba untuk mempelajari bagaimana cara menyusun teks laporan percobaan. Nah, yang pertama menentukan judul. Nah, jadi kalian mau eh, melakukan percobaan apa? Tentukan dulu judulnya apa. Kemudian kedua menyusun tujuan. Nah, yang ketiga menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur dan laporan percobaannya seperti apa ya. Ini masih hangat, Mister yakin kalian sudah paham ya atau masih ingat. Nah, yang keempat menggunakan bahasa sesuai dengan UEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, itu saja. Nah, berikutnya langkah menyuntingnya, yaitu yang pertama menandai kata, kalimat atau makna kata dan kalimat yang salah. Kalian tandain tuh, misalkan ada kata atau kalimat yang belum kalian ketahui. Nah, kalian garis bawahi atau kalian tandai. Kemudian yang kedua, memperbaiki kata, kalimat atau makna kata dan kalimat sesuai unsur bahasa. Ya, jadi perbaiki kata atau kalimatnya sesuai dengan unsur kebahasaannya
ya. Yang terakhir, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Oke, itu saja rangkuman dari materi teks laporan percobaan ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian, bisa mereview kembali terkait teks laporan percobaan di bab pertama ini. Oke, selamat belajar, semangat terus. Dan di pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ulangan harian di bab yang pertama, yaitu teks laporan percobaan. Oke, dari Mister cukup. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.